Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Kota Bau-Bau. Kota yang berada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki pesona, terutama pesona wisata budaya. Di usianya yang akan menginjak 480 tahun, Kota Bau-Bau didorong untuk menjadi tujuan wisata kelas dunia yang mengedepankan wisata budaya Buton, terutama objek wisata Benteng Wolio yang diakui dunia sebagai benteng terluas di dunia. Di tangan Wali Kota AS Tamrin, berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga pariwisata telah dilakukan. Lalu apa saja capaian-capaian dari Wali Kota AS Tamrin selama hampir 2 periode memimpin Kota Bau-Bau? Inilah Bau-Bau untuk dengan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menjadikan kota ini tujuan wisata kelas dunia, sehingga tercapainya kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau dan saya akan langsung berbincang bersama dengan Wali Kota Bau-Bau, Bapak AS Tamrin. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lele. Malape, lele, malape. Malape, oke. Silakan, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Pak AS Tamrin, Kota Bau-Bau. Jadi kota ini merupakan kota ke-8 terbesar di Pulau Sulawesi dan yang kedua terbesar di Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari. Pak, sejauh ini bagaimana Pak pembangunan di Kota Bau-Bau, utamanya di masa pemerintahan Bapak AS Tamrin yang sudah memasuki periode kedua, Pak? Iya. Jadi pembangunan di Kota Bau-Bau kan dipandu melalui visi misi. Visinya Bau-Bau ini kita Bau-Bau maju, sejahtera, dan berbudaya. Itulah dia punya visi. Misinya itu kita kasih akronim tampil. Tertib, aman, maju, populer, indah, lancar. Nah, tertib apa? Tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib pelayanan, tertib transportasi, tertib berkomunikasi. Aman, aman bermasyarakat, aman berusaha, aman berinvestasi, semua. Populer. Populer pendidikannya, populer budayanya, populer kesehatannya, populer semua. Indah. Indah lingkungannya, asri, suasananya, kira-kira begitu. Lancar, lancar berkomunikasi, lancar bertransportasi, semuanya. Begitulah. Kemudian semua itu dilakukan pembangunan diletakkan di atas 4 pilar prioritas. Pilar pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana infrastruktur, ketiga pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada kearifan lokal, yang keempat pembangunan budaya. Itulah keempat pilar ini kemudian dibagi-bagi kepada
sektor-sektor itu untuk menyukseskan. Begitu. Pak Tamrin, tentunya pencapaian ini sudah mendapatkan pengakuan dalam bentuk penghargaan Betul. hingga berskala nasional seperti itu, Pak. Apa saja, Pak, penghargaan yang sudah diraih Kota Bau-Bau, utamanya di bawah kepemimpinan Bapak Ais Tamrin sendiri, Pak? Banyak sekali. Ya. Setidaknya ada sekitar 30-an itu penghargaan. 30-an, Tingkat ya. nasional, belum lagi tingkat provinsi. Penghargaan di tingkat nasional itu, di awal pertama pemerintahan saya, itu penghargaan di bidang perencanaan pembangunan. Ya. Namanya Pangripta Nusantara Utama. Itu kita dapatkan 2013. 2014 dari penghargaan dari Menteri Perhubungan. Namanya Wahana Tata Nugraha. Selanjutnya penghargaan Kota Adipura. Kota Adipura. Kota Sudah meraih Adipura juga Yo, Kota sudah Bau-Bau, 4 Pak, ya? kali berturut-turut ini, sudah mau 5 kali lagi. Bahkan disusul lagi penghargaan opini WTP dari BPK. Opini WTP sudah ke-5 kali ini, Ya. berturut-turut WTP. Kemudian selanjutnya penghargaan Kota Sehat. Ini juga sudah berturut-turut 3 kali. 2017 itu namanya Swasti Sabha. Swasti Sabha Padapa, 2019 Swasti Sabha Wiwerda, 2021 ini Swasti Sabha Wistara. Ini suatu kebanggaan juga. Ya. Dan ini sudah penghargaan tertinggi dari Kota Sehat. Ya. Soalnya penghargaan yang lain ya dari Museum Muri Oke. atas suksesnya pelaksanaan ritual PK Kande-Kandea. Yang pelaksanaan ritual PK Kande-Kandea itu keliling benteng keraton. Nah, ini mendapatkan pengakuan Muri sebagai suatu Ya. event yang pantas mendapatkan rekor Muri. Penghargaan berupa penetapan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Himayatuddin Oputaiko ya, oleh Presiden Joko Widodo itu. Dan masih banyak lagi. Ya. Pak, dengan pembangunan yang sudah dicapai ini, Pak, seperti apa, Pak, perkembangan ekonomi di Kota Bau-Bau ini sendiri, Pak? Ya. Ekonomi ini kan fluktuatif Ya. dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan strategis global, regional, nasional, lokal. Ya. Setiap pergeseran atau perkembangan strategis di suatu daerah atau bahkan di tetangga itu akan saling mempengaruhi. Ya. Bau-Bau ini sebagai daerah terbuka sangat dipengaruhi oleh pergeseran-pergeseran dan mobilitas daripada penduduknya. Karena masyarakatnya juga antusias, energik semua. Pak, ini sisa masa jabatan Bapak sampai dengan nanti 2023. 2023. Pak Tamrin ya, kira-kira Pak, apa saja Pak ini target di sisa masa jabatan Pak Ais Tamrin selaku Wali Kota Bau-Bau hingga nanti berakhir di tahun 2023, Pak? Kita harapkan sisa masa jabatan saya ini, semua pembangunan yang kita gagas sekarang bersambung kepada ya pengganti saya nanti. Yeah. Dan tidak boleh terputus. Baik itu nilai-nilai maupun pembangunan. Pembangunan yang kita sedang gagas ini menyambung pembangunan kita selama ini. Ada beberapa ikon yang kita dedikasikan. Pembangunan dimaksudnya adalah sinergitas antara pusat daerah, sinergitas antar daerah sekitarnya, dan sinergitas antar sektor. Nah, wujudnya pembangunan ini, pembangunan pusat, membangun jembatan Tona. Jembatan ya Pak? Oke. Jembatan Tona itu Buton Muna. Oke, menghubungkan antara Muna dengan Buton ya? Baik. Ada yang pembangunan bandara. Bandara. Ya, kita sudah disetujui oleh Nanti kan ada perluasan perpanjangan ya Pak? Baik. Dan pembuatan terminal. Artinya nanti pesawat Boeing mungkin sudah bisa masuk di Bau-Bau Pak ya? sasarannya. Oke. Kita juga akan membangun untuk kelancaran sirkulasi dan pemerataan penduduk di Kota Bau-Bau. Kita membangun jalan lingkar. Itu menghubungkan antara membelah Kota Bau-Bau agar supaya penyebaran penduduk itu merata. Kemudian jalan bypass. Kemudian pelabuhan ini dibenahi. Pelabuhan penumpang, pelabuhan kontainer, pelabuhan feri, pelabuhan semua kapal nanti bisa masuk semua, begitu, sehingga baik. Akan kita atur ini. Ya. Baik, Pak Ais Tamrin, semoga apa yang menjadi target itu bisa segera terrealisasi seperti itu Pak ya. Nah Pak, saya akan bertanya lebih lanjut mengenai Kota Bau-Bau yang
terkenal dengan budaya butonnya. Nah, kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat langsung kemegahan salah satu ikon kota Bau-Bau. Baik, kita langsung ke lokasinya saja, Pak. Boleh, boleh. Ayo, mari, Ki. Ya, mari. Banyak anugerah, banyak penghargaan, dan saya kira ini semuanya karena ASN 100% bertekad untuk mendukung, menopang apa yang menjadi program atau mimpi-mimpi Bapak Wali Kota Bau-Bau di dalam mewujudkan Bau-Bau sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Didukung oleh Pak Tamrin, kita sekarang berada di mana, Pak? Kita ini di dalam kawasan Benteng Keraton, tepatnya di sini Batu Pepawa. Batu Popawa. Ya, Iya. itu pengertian bahasa Buton. Batu tempat dipayungi. Pak, filosofi dari Batu Popawa ini apa, Pak? Ya, dia satu tempat sakral di mana para raja-raja maupun sultan dilantik di sini. Iya. Dia tidak di sini, sultan tidak dilantik di kursi atau di Baruga, tapi dilantik di Batu Pawa ini. Masih digunakan sampai sekarang, Pak? Oh, sekarang tidak. Hanya raja-raja dan sultan itu. Bau-Bau ini terkenal dengan daya tarik wisata budaya butonnya. Iya, betul. Begitu, Pak, ya. Salah satunya di tempat kita saat ini, Iya. yakni Benteng Wolia, Pak. Apa Benteng keunggulan Keraton dari Wolio. Benteng Keraton Wolio? Apa Keunggulannya, keunggulannya, Pak? Benteng Keraton Wolio ini teridentifikasi sebagai benteng terluas di dunia. Benteng terluas di Ya, dunia. lebih kurang Oke. 3 km kelilingnya. Jadi dengan itu kita merupakan kebanggaan warga dan masyarakat. Jadi di dalamnya ada rumah sultan atau Ada rumah disebut kamali. Dan di atas itu 3 biji kamalinya. Iya. Ada Masjid Agung, Masjid ada Agung. Ini ada juga masjid tua, Pasurana Pak, ya? Tonggih. Ya, Iya. Masjid Kesultanan itu. Ada Batu Pepawa ini. Mhm. Dan banyak juga situs-situs dan cagar-cagar budaya lain merupakan satu kawasan dengan benteng ini. Jadi benteng ini menjadi daya tarik wisata Ya. budaya ketika berkunjung ke Kota Bau-Bau, ya, Kota Pak, ya? Bau-Bau. Pak, selain wisata budaya yang ada di Kota Bau-Bau, ternyata ada juga yang cukup menarik di Kota Bau-Bau, yakni permainan tradisionalnya, Pak. Iya. Ya, Dan boleh banyak. diceritakan? Salah satunya ada permainan tradisional yang namanya lojo, pelojo. Lojo. Apa itu, Pak, lojo, Pak? Pelojo itu suatu permainan keterampilan di mana alatnya itu dibikin dari tempurung berbentuk apa? Tempurung itu. kelapa begitu, Pak, ya? Tempurung kelapa. Dibikin biasanya tempurung kelapanya juga diambil terumpung kelapa yang setengah tua supaya dia tahan katanya. Iya. Jadi di tempurung kelapa ini dia apa namanya gitu? Diluncurkan untuk Dengan menggunakan menggunakan peluncur itu. oh, Ada namanya kabasuka. Kabasukanya itu dihantamkan ke baru mau sampai sekarang anak-anak Bau-Bau masih selalu memainkan Iya. permainan tradisional ini, ya, Pak? masih sering dimainkan. Pak, kira-kira Pak, apakah wisata budaya di Bau-Bau ini akan terus dilestarikan, Pak? Oh, sudah pasti. Ya. Dan itu sudah merupakan program-program kerja kita di mana Bau-Bau maju sejahtera dan berbudaya. Budaya inilah semua budaya itu berupa benda cagar-cagar budaya, berupa ritual-ritual yang di tiap-tiap kecamatan ada. Iya. Ada
sambu-sambu bongkahan atau ada tiga kande-kandea. Kande-kandea. Yo, semua itu ritual-ritual budaya. Iya. Ada juga nilai-nilai. Itulah yang menjadi yang kita lestarikan Iya. setiap tahun. Baik. Ya begitu. Ya, Pak Tamrin, selain Benteng Wolio ini, Pak, apalagi Pak wisata-wisata unggulan yang ada di Kota Bau-Bau, Pak Tamrin? Itu tadi wisata alam berupa ada gua Lakasa dan Ada beberapa gua, lagi wisata gua ya. yang menyimpan stalagmit itu ya. Ada juga wisata alam itu berupa pantai, pantai Lakeba, pantai Kamali. Ya. Kemudian ada juga wisata agro, ya. Wisata Di agro. Samparona ya. Oh. Wisata buatan lah. Ada juga. Oke. Wisata maritim, spot-spot orang snorkeling apa dan sebagainya. Ada di antara selat dengan Pulau Makassar itu. Ya. Banyak Jadi- sekali. Jadi cukup lengkap juga Pak, ada wisata Lengkap. budaya, wisata sejarah, wisata alam juga. Betul. Semuanya Betul. lengkap begitu Betul Pak. sekali. Pak, tahun ini Kota Bau-Bau berusia 480. Betul. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di perayaan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke 480 Ya, ya Pak. siap. Saya Baik. kira itu lebih baik. Mari Pak. Didukung oleh Pemirsa, saat ini saya berada di Baruga yang berada di Benteng Wolio, Kota Bau-Bau, dan saat ini saya menggunakan busana dengan kain khas atau kain tradisional dari Buton seperti itu. Dan terkait dengan hari ulang tahun Kota Bau-Bau yang ke-480, saya akan langsung kembali berbincang dengan Wali Kota Bau-Bau, Bapak Ais Tamrin. Pak, kenapa sih ulang tahun Kota Bau-Bau ini dirayakan pada tanggal 17 Oktober, Pak? Itu terkait dengan lahirnya Kota Bau-Bau sendiri sebagai kota otonom daerah, ya, yaitu 17 Oktober 2001. Iya. Ya, maka tanggal itu diambillah sebagai hari lahirnya Kota Bau-Bau, sekaligus menghubungkan dengan hari jadinya yang ke-480. Oke, berarti yang ke-20 juga sebagai Hari daerah jadi sebagai daerah otonom. Seperti itu. Baik, Pak, kabarnya di usia Kota Bau-Bau yang sudah menginjak ke 480 tahun ini, Kota Bau-Bau akan didorong untuk menjadi tujuan wisata kelas dunia. Itu seperti apa, Pak? Betul. Kita di Bau-Bau ini, saya selaku wali kota sudah mengeluarkan surat keputusan penetapan Benteng Keraton sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Nah, cagar budaya peringkat Kota Bau-Bau. Dan kita usulkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Iya. melalui Gubernur, ke Pusat, Menteri BDNK, dan sudah keluar. Ditetapkan Bau-Bau ini, Benteng Keraton yang di Bau-Bau ini menjadi cagar budaya peringkat nasional. Iya. Dasar-dasar itu, dasar untuk kita usulkan kepada menjadi pengakuan dari UNESCO menjadi warisan dunia. Baik. Jadi nantinya tidak hanya wisatawan domestik yang bisa datang ke Bau-Bau, tapi wisatawan mancanegara juga betul. wajib untuk mengunjungi Kota Bau-Bau ya, Betul. Pak. Pak, untuk perayaan hari ulang tahun Bau-Bau kali ini, Pak, apakah kedepannya akan dijadikan sebagai kalender tahunan atau event tahunan, Pak? Sudah menjadi kalender tahun dari dulu. Sudah menjadi kalender Jadi setiap tahun digelar ya, setiap Pak, tahun ya? begini. Baik. Dan rangkaian acaranya termasuk salah satunya PK Kande-Kande. Iya. Dari banyak rangkaian yang lain, ritual-ritual, permainan rakyat. Iya. Boleh dijelaskan
Pekandekandea itu seperti apa, Pak? Pekandekandea ini adalah suatu ritual di mana Ya. para adik-adik kita, remaja-remaja perempuan, membuat talang Ya. untuk kemudian para tamu itu dia tompa namanya, dia makan di tapi sebetulnya disuapi oleh Oke. remaja-remaja putri. Kemudian begitu. Setelah itu, setelah disuapi itu, Ya. para yang disuapi itu memberi bersawer. Sebenarnya hasilnya begitu, yo. Jadi seperti yang sekarang tengah berlangsung begitu, kita mencicipi aneka macam Iya. makanan begitu, Pak ya? Ya, Makanan tetapi- khas dari Bau-Bau, Ya, Pak. makanan khas. Ya. Kuliner tradisional. Pak Tamrin, terakhir mungkin Pak, harapan Bapak untuk perkembangan kota Bau-Bau ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya tentu seperti kembali kepada misi. Kita ya dipercayakan menjadi, diamanahkan untuk menjadi wali kota ini. Visi yang saya letakkan adalah mewujudkan Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Maju, sejahtera, dan juga Ya. berbudaya. Maju itu maksudnya ya melangkah ke depan, perubahan yang lebih meningkat. Nah, sejahtera itu kan terpenuhnya berbagai macam kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar, Ya. serta terbukanya akses-akses bagi sumber-sumber kehidupan yang layak bagi masyarakat. Yang supaya dia sejahtera. Nah, di samping itu juga budaya tadi, Ya. maju sejahtera. Berbudaya itu inilah kita membangun pelestarian budaya yang merupakan warisan leluhur kita. Oke. Nah, ada yang sifatnya berupa benda, cagar budaya benda, cagar berupa non benda, Ya. seperti nilai-nilai, ritual-ritual semuanya. Baik Pak, semoga apa yang dicita-citakan untuk kota Bau-Bau segera terwujud Pak. Yang seperti tadi Bapak katakan, kota Bau-Bau ini maju, sejahtera, dan juga berbudaya. Sekali lagi Pak, selamat hari ulang tahun ke-480 untuk kota Bau-Bau, Ya, Pak Tamrin. Jo Wali Kota. Joe Sabda. Ayo Pak, kita makan. Terima kasih. Yo. Sebagai warga masyarakat, kami sangat berharap di hari jadi yang ke-480 tahun Kota Bau-Bau dan hari jadi 20 tahun sebagai daerah otonom, semoga dijadikan sebagai momentum untuk bisa introspeksi diri, bekerja keras sehingga pertumbuhan ekonomi, pendidikan bisa mencapai apa yang diharapkan dan bisa mencapai visi Kota Bau-Bau menjadi kota yang berbudaya dan sejahtera. Kami berharap pemerintah Kota Bau-Bau mewakili negara hadir bersama kami masyarakat. Khususnya ini momentum hari jadi Kota Bau-Bau menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menghadirkan bersama-sama kami masyarakat. Untuk kami masyarakat berharap bahwa kami jangan dilepas sendiri. Negara, pemerintah Kota Bau-Bau hadir. Bagaimana mewujudkan bersama-sama Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan